Ahibati fillah, Rasulullah SAW menceritakan tentang umat sebelum kita. Ada seorang lelaki yang amal kebajikannya tidak banyak. Ketika dia dihisab pada hari kiamat, dia lihat tuh, kebaikannya sangat sedikit sekali. Tapi ada satu kebaikan dia yang itu menyebabkan dia masuk surga. Dalam catatan amalannya, dia pernah menyingkirkan dahan pohon. Dahan pohon. Dia pernah menyingkirkan dahan pohon di jalan. Dia ambil, kata Nabi SAW, dia mengatakan, la yu'zi hada al-muslimin. Ini semoga gak mengganggu orang-orang. Dia singkirkan, dan itu yang memasukkan dia ke surga Allah SWT. Wallah, kita gak tahu jemaah. Ya, kita terus mengamalkan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah, kita tinggalkan larangannya. Tapi amalan mana yang membuat Allah jadi sayang sama kita, kita gak tahu. Dan ini menuntut kita untuk terus beramal. I'malu, kata Nabi SAW, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua itu akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Dia itu dicatat masuk surga atau masuk neraka. Ahibati fillah, kadangkala kita melihat paku di jalan, kita selamat, kita lihat paku, alhamdulillah nggak kena. Antum lalu pergi, atau saudara antum di belakang kena paku, antum mengatakan ya, dia mungkin nggak melihat ke bawah. Antum yang melihat, kenapa antum tidak pindah? Kalau antum pindahkan, antum akan dapatkan hal itu di catatan kebaikan antum. Dan mungkin itu yang memasukkan antum ke surga. Antum lihat batu di jalan, antum singkirkan. Ustaz, anak lagi naik motor, berhentikan motornya. Siapa tahu ada yang lain nanti terkena batu itu. Allahu Akbar. Ada seorang ustaz cerita di malam hari itu, dia naik motor, dia lihat di pinggir jalan, dia pikir daun pisang, dia lewatin pakai motornya, ternyata kayu. Dia langsung jatuh dan terluka. Mungkin ada orang-orang yang melihat hal itu. Seharusnya kita lakukan. Sampah nih. Berapa banyak orang-orang yang buang pembalutnya anak bayi, apa namanya? Pokok. Apa namanya? Pampers tuh merek. Enggak boleh sebutin merek di masjid. Nah, popok bayi. Kadang-kala orang tua dibungkus, dia lemparkan ke sungai. Kadang-kala sama pemilik rumah popok tuh dengan kotorannya dimasukkan ke sampah. Padahal di sampah itu ada yang bisa dimanfaatkan. Di situ ada makanan mungkin yang bisa dimakan oleh binatang. Tapi kita rusak gara-gara kita yang buang. Wallahi, sebagai seorang muslim jemaah, nggak pantas membuang sampah sembarangan. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim, siapa sih muslim itu? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang orang lain itu selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangan. Dia tidak suka ganggu orang. Mungkin kau mengatakan, Ustaz, ana alhamdulillah dalam kehidupan ini tidak pernah ana mengganggu orang, tidak pernah ngata-ngatain orang. Tapi ketika kau buang sampah ke sungai, berapa banyak umat yang terganggu gara-gara sampah. Kadang-kala pas waktu subuh kita ke masjid, kebetulan di kampung kita kalau mau ke masjid lewat sungai, lewat jembatan. Ada orang dengan motornya buangin sampah. Nih orang masuk surga gara-gara menyingkirkan sesuatu yang mengganggu umat. Engkau sengaja mengganggu umat. Jangan kau remehkan tuh kau buang sampah. Ingat Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ditanya tentang seorang wanita. Nih ibu-ibu dengerin. Kadang-kadang sebagian ibu-ibu merasa sudah ngaji, sudah baik, sudah banyak amal kebajikannya, dia lupa tuh. Kalau pentil itu nggak ada, nggak jalan tuh semua. Ini seorang wanita jemaah, masya Allah. Taqumul lail, kata Nabi SAW.
Ditanyakan kepada Nabi SAW. Dia itu sholat malam, wahai Nabi. Wa tasumun nahar, puasa sunnah. Jangan bicara tentang puasa wajib. Sunnah sudah diamalkan. Wa tatasaddaq, dia suka sedekah. Lakinnaha salita tu'dhi jirana, tapi dia pedas kalau ngomong. Dan suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, di neraka itu tempatnya. Mana sholatnya jemaah? Mana sholat malam dia? Mana puasa sunnah dia? Mana sedekah dia yang dia kerjakan? Tapi ingat, ketika tidak ada pentil, tak jalan. Rasulullah SAW mengatakan, Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Kata Nabi SAW, sesungguhnya akhlak yang buruk itu bisa merusak tuh amal. Amal soleh jadi rusak gara-gara perilaku yang buruk dari kita. Sebagaimana madu, kita tahu madu itu manis, kita tahu madu itu sehat, kita tahu madu itu penyembuh. Tapi ketika kau taruh cuka di situ, rusak. Begitu pula amalan soleh. Gara-gara engkau berakhlak buruk, nanti ditimbang pada hari kiamat. Dan kita tahu yang paling berat di timbangan kebaikan pada hari kiamat apa? Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Salat akan ditaruh di timbangan kebaikan, puasa akan ditaruh di timbangan kebaikan, akhlak yang buruk akan ditaruh di timbangan keburukan. Itu jumlah jemaah. Maka jangan meremehkan gitu tuh. Kadang kala merasa udah baik, padahal kita punya perilaku yang tidak baik. Sebagian mengatakan, Ustaz, ana dikucilkan sama tetangga. Kayaknya enggak. Engkau yang sedang mengasingkan diri. Engkau yang gak mau bergaul sama mereka. Kita ajak seudon sama masyarakat. Kalau engkau baik sama mereka, masyarakat akan baik. Seharusnya seperti itu. Ahibati fillah. Jadi ingat, hal-hal ringan. Nanti pulang dari masjid, lihat di pojokan ada yang minum air ditinggal, antum langsung ambil. Nggak perlu panggil marbot masjid, sini. Betul, ada yang kotor tuh. Nabi SAW, wallahi Nabi SAW pernah membersihkan ludah di tembok masjid. Beliau bersihkan sendiri. Lalu beliau mengatakan, Inna ahadakum sallallahu alaihi wasallam idza kana yusalli fa innahu yunaji rabbahu. Orang itu kalau sholat, dia itu sedang bermunajat kepada Allah. Allah itu di depan dia. Jangan meludah ke depan. Kalau meludah itu ke kiri atau ke sebelah kiri, kata Nabi SAW. Sambil dibersihkan sendiri. Beliau tidak mengatakan, Umar, ta'al Umar, nih bersihkan. Kita tuh kadang-kadang seperti itu, kita menyuruh orang, padahal kita bisa melakukannya. Tatkala kau tidak bisa melakukan, kau minta bantuan orang. Sehingga banyak hal-hal yang seharusnya membuat hidup ini jadi indah, karena kita banyak amal kebajikan dalam kehidupan.